Hadirat Allah itu bukan hanya menyegarkan kita, bukan hanya memulihkan kita, menyembuhkan kita. Hadirat Allah itu bukan hanya seperti air atau sungai yang mengalir, tapi hadiratnya itu juga api yang menghanguskan. Kalau Anda memang mengejar hadirat Tuhan, Anda pasti akan mengalami api yang menyingkapkan, revealing fire. Saudara, di dalam banyak kisah Alkitab, sebelum Tuhan itu mengurapi seseorang, sebelum Tuhan itu memakai seseorang, mengutus seseorang, di dalam hadiratnya, dia akan disingkapkan siapa dirinya atau kondisinya, dia akan dimurnikan, dia akan menjadi korban yang wangi di hadapan Tuhan. Ini terjadi pada zaman Musa. Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Perjumpaan Musa dengan Tuhan sebetulnya adalah perjumpaan di mana Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang kudus. Jadi Musa itu berjumpa dengan kekudusan Tuhan. Ketika Musa mulai mendekat sampai satu titik, jangan datang mendekat lebih lagi sebelum engkau tanggalkan kasutmu. Kasut itu lambang daripada posisi, hak, kedudukan. Sehingga ketika dia disuruh membuka kasut itu seperti seseorang yang melepaskan dirinya dari identitasnya, haknya, posisinya, dan merendahkan diri untuk menghadap kepada Tuhan. Melepaskan kasut itu juga berarti ketika orang berjalan pada zaman itu ada debu, ada kotoran, dan itu harus dilepas. Di situ tersingkaplah kondisi Musa. 40 tahun yang lalu, Musa itu sebetulnya menerima beban ilahi untuk menyelamatkan bangsanya. Tapi Musa itu mengandalkan kekuatannya sendiri untuk membebaskan orang Israel. Bahkan Musa itu membunuh seorang Mesir. Sehingga hari itu dia dikejar-kejar, lalu dia melarikan diri. Dia menyimpan perasaan gagal, perasaan berdosa karena dia membunuh orang. Bukankah seperti itu ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan? Perjumpaan dengan Tuhan yang pertama-tama adalah perjumpaan yang membuat Anda berhenti berbuat dosa. Di situ kondisi Anda disingkapkan. Kalau hadirat Tuhan atau perjumpaan Anda dengan hadirat Tuhan itu tidak membuat Anda berhenti melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapannya, maka sebetulnya yang Anda jumpai itu cuman ambience. Karena pasti kalau Anda ketemu sama hadirat Tuhan itu akan menggiring Anda kepada jalan yang benar.